Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran Iqra kita malam ini di Iqra 6 halaman 13. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada glare ya? Ini pertemuan pertama ya di halaman 13 ya. Ya, ya Ustaz. Sebelumnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Sekarang nun sukun atau tanwin di halaman 13 ini kita masuknya materinya di hukum nun sukun atau tanwin yang di bagian ikhfa ya. Hakiki. Kita masuk hukum nun, kalau kemarin kita masuk di iklab ya. Di iklab. Hari ini kita masuk di hukum ikhfa. Nun sukun atau tanwin akan dibaca samar-samar dan dengung bila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di bawah ini ya. Jadi ikhfa itu masuk di dalam bagian hukum nun sukun atau tanwin. Secara arti bahasa, ikhfa itu artinya menutupi ya, secara bahasa menutupi. Sedangkan secara istilah, ikhfa artinya pengucapan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham. Jadi tengah-tengah ya, antara izhar jelas dan idgham dengung. Terbebas dari tasdid dan tersisa sifat gunnah pada huruf yang pertama. Jadi dalam artian, dalam kata lain, ikhfa itu artinya samar disertai dengan gunnah yang sempurna atau kamilah. Jadi di dalam level tingkatan gunnah ya, di dalam level tingkatan gunnah, ikhfa itu termasuk di dalam tingkatan gunnah yang kedua, yaitu kamilah.
sempurna, sama dengan iklab yang kemarin kita pelajari ya. Jadi ikhfa dan iklab itu gunnahnya sama, kamilah, sempurna, tingkatan yang kedua ya. Kalau yang pertama kan nun sukun, mim sukun ya, yang apa nun bertasdid dan mim bertasdid serta hukum nun dan mim yang diidghamkan. Khususnya dia gunnahkan, idgham dia gunnah ya. Jadi kalau ini ikhfa itu sama dengan iklab, masuk di dalam tingkatan yang kedua. Kamilah, huruf-hurufnya itu ada 15. Sebenarnya kalau misalnya di dalam penghafalan huruf-hurufnya, ikhfa ini biasanya terakhir karena paling banyak. Ya, jadi yang kita hafalkan dulu itu yang termudahnya izhar gitu ya. Dibaca izhar dulu 6 huruf. Terus kemudian idghamnya 6 huruf gitu ya, terbagi atas idgham bil gunnah dan bila gunnah 12. Iklabnya 1 ya, 13. Sisanya baru ikhfa 15 gitu ya. Jadi selain dari huruf izhar, kemudian huruf idgham dan huruf iklab, nah itu masuknya di dalam huruf ikhfa gitu ya. Nah, ini di pertama ada huruf ta ya. Di sini kan ada nomor-nomornya. Di sini ada nomornya ya paling pinggir ya, antara 15. Nah, itu berarti menjelaskan oh hurufnya ta gitu ya, contoh. Nah, jadi nanti ada contohnya gitu. Jadi bagaimana membaca ketika bunyi ikhfa? Kalau misalnya tingkatan secara membaca gitu ya, secara membaca ada tingkatan ikhfa itu yang dia bacanya mendekati nun, kemudian mendekati huruf ang gitu ya, dan ada yang di tengah-tengah di antaranya gitu ya. Kalau yang mendekati nun ya, nah ini nanti kita lihat di antara huruf-huruf ini mendekatinya huruf apa. Tapi secara keseluruhan ya, mudahnya saja sebelum kita baca contohnya, ikhfa itu artinya samar mendekati bunyi huruf sesudahnya gitu ya. Jadi tingkatan itu huruf-hurufnya berbeda. Karena pada saat pengucapan nun sukun atau tanwin itu lidah kita ya atau sudah membentuk mulut kita itu sudah membentuk makhraj huruf berikutnya. Itu. Jadi contoh misal nih yang pertama di huruf ta. Nah, maka nun sukunnya udah mendekati makhraj huruf ta. Nah, makhraj huruf ta gimana? Bibir apa Hmm. di Ujung lidah gigi seri atas ada di ujung gigi seri bagian atas. Nah, itu. Jadi pada saat membunyikan nunnya itu beda dengan izhar. Jadi kalau misalnya izhar kan tidak ada gunnahnya ya. Nah, tapi kalau di huruf ta itu mendekati nunnya izhar, bunyi N gitu ya. Tapi dia disertai dengan gunnah. Nih, contohnya di huruf ta bunyi anta. Anta. Jadi bukan angta gitu ya. Terlalu jauh. Jadi dia mendekatinya karena dia mendekati huruf ta. Anta gitu ya. Jadi sudah pada saat posisi gunnahnya itu sudah tinggal mengucapkan fathahnya saja karena sudah merapat ke makhraj huruf ta. Anta gitu ya. Wa antum tutla wa antum. Jadi sama kayak bunyi N hampir ya. Tapi beda dengan izhar. Kalau izhar kan misalnya ini eh, wa anha hanya ditawasudkan di huruf nunnya saja. Kalau ini dia gunakan anta. Jadi jangan dipukul rata, oh ikhfa samar terus bunyinya diganti eng. Ya itu pemahaman kita awal-awal dulu ya. Jadi angta semua di eng. Nah, kalau huruf ta, dal dengan po ini termasuk tingkatan ikhfa-nya yang mendekati gitu ya, yang rendah. Jadi dengungnya yang lebih kuat gitu ya. Anta wa antum tutla. Kalau yang mim sukun ketemu taknya kita sudah pelajari ya. Mim sukun ketemu taknya hukumnya apa, Mi? Izhar Safawi. Ya, izhar safawi ya. Jadi ini izhar.
Kalau diizharkan hanya ditawasudkan saja mimnya, tidak dia gunnahkan. Man tatawwa'a, ya. Di nun ketemu ta. Ini contoh ketemu ta semua ya. Ini kita baca satu dulu ya. Yang satu huruf ya, yang huruf ta aja ya dulu ya. An taqulu. Itu nun sukun ketemu dengan ta juga. U-nya mad, lu-nya mad. Au aknantum. Itu ya. Kalau masuk di contoh yang pemenggalan ayat, ini contohnya di bawahnya ya. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannah, nah itu nun tasdid. Ya, hukumnya wajib gunnah. Nanya mad dibaca 2 harakat. Tinta tanwin ketemu dengan ta. Nah, ini ikhfanya ya. Ini yang disamarkan disertai dengan gunnah mendekati huruf ta. Jadi kalau misalnya antara n dan eng ya mendekati n ya, nun. Taja jim sukun kolkolah. Ri mad tabi'i ya, ada ya sukun. Kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh di huruf ro itu ya, ri dibaca 2 harakat. Mintah, nah itu sama tuh nun sukun ketemu ta. Ini hukumnya yang ikhfa tadi ya, yang kita pelajari nih. Berarti ta itu salah satu huruf ikhfa ya. Mintah tihal. Nah ini hanya harusnya mad ya. Ada alif sebelumnya fathah di huruf h itu harusnya mad. Nah tapi di sini bertemu dengan alif lam komariah ya. Jadi pertemuan antara 2 sukun nih di huruf alif. Alifnya ada sukunnya semua. Lamnya sukun alif, sukun lam sukun ya, iltiko usakinain. Ya. Jadi kalau ada pertemuan antara 2 sukun di mana pertamanya adalah mad, maka madnya itu akan dihilangkan. Ya, jadi langsung disukunkan ke lam. Dan alif lamnya termasuk alif lam komariah atau izhar komari. Jadi langsung tidak dipanjangkan begitu ya. Jadi langsung disukunkan ke huruf lam. Jadi alifnya itu dihilangkan. Madnya dihilangkan, dianggap tidak ada, tidak terbaca ya. Anharu itu ada nun sukun ketemu dengan ha, izhar halqi ya, karena huruf ha adalah salah satu huruf halqi. Jadi dibaca dengan jelas ya, izhar artinya jelas. Ha-nya mad ya, dibaca 2 harakat. Ro, domah dibaca dengan tebal, tafkhim. Kemudian kho-nya mad dibaca 2 harakat. Di-nya mad tabi'iyah, ya sukun sebelumnya kasroh dibaca 2 harakat juga. Nun berharakat, tingkatan gunnahnya adalah angkos ya. Fi-nya mad ya, mad tabi'i ya. Jadi ini tetap mad tabi'i. Fi-nya ya sukun sebelumnya kasroh. Kenapa? Karena dia bertemu satu huruf yang tidak disukunkan. Ya, jadi tetap menjadi mad tabi'i, bukan menjadi mad arif disukun. Hati-hati. Jadi dia tetap 2 harakat. Kenapa? Karena di huruf akhir itu juga mad tabi'i. Mad tabi'i di akhir tetap mad tabi'i, dibaca tetap ha 2 harakat. Jadi fi 2 harakat, ha 2 harakat. Tidak termasuk mad arif disukun. Walaupun setelah madnya bertemu dengan satu huruf, tapi dia tidak disukunkan. Ya, karena dia mad. Ya. Itu ya, bisa dipahami. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna ada nun tasdid, nun musaddadah, wajibul gunnah.
Ya, digunakan dulu tingkatannya akmal matakun, nun tasdid. Kemudian nanya mad ada alif sebelumnya fathah di huruf nun. Nanya dibaca 2 harakat. Nahnu ya hanya disamarkan ya di al-hams suaranya, kemudian roghah mengalir nafas dan mengalir suara. Nunya nu berharakat tingkatannya anqas gunnahnya nazza. Itu ada zainya tasdid ya. Sifat huruf zai adalah as-safir, ada desisan. Nah, kemudian tasdid itu adalah penggabungan antara dua huruf yang sama. Ya, yang mana huruf pertamanya adalah sukun, huruf yang keduanya berharakat. Nazzal. Nazzalna. Nah, itu nunnya awalnya juga dia mad ya. Bertemu dengan hukum yang alif lam lazimah sebenarnya. Jadi kalau di alladzi ya ini asalnya bukan alladzi, ini ri yang kalau dia di awal dia akan menjadi alladzi. Tapi ini hurufnya zalnya di alif lam syamsiyah langsung ditasdidkan ke huruf zal karena diwasal ya. Nazalna dzik gitu ya. Maka dia nanya ini yang awalnya adalah mad berlaku juga pertemuan antara dua sukun. Ya, maka madnya tidak berlaku jadi langsung diidghamkan, ditasdidkan ya ke huruf zal, diidgham syamsi. Jadi langsung ditasdid ke huruf zal karena dia di wasal. Kemudian ro fathah dibaca tebal ya atau tafkhim. Wa inna nun tasdid nun musaddadah wajib ghunnah akmal matakun paling sempurna gunnahnya. Kemudian na nyamat dibaca 2 harakat. Lahu hunya adalah hak dhamir ya. Kenapa dia di hak dhamir kemudian dia dibaca mad? Kenapa dia dibaca mad? Karena diapit oleh 2 huruf hidup ya. Wa inna lahu la. Nah, itu jadi hunya dibaca 2 harakat mad silah sughra ya atau mad silah qasirah. Ya, dibaca 2 harakat karena huruf sesudahnya bukan hamzah. Kalau huruf sesudahnya adalah hamzah, maka dia dibaca 4 atau 5 harakat ya. Karena ini adalah huruf lam, maka dibaca 2 harakat. Laha hanya dibaca 2 harakat mad. Fi dhun ya, di situ ada dhu-nya mad tabi'i waw, ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf dha. Nah, kemudian bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Karena nun berharokat fathah ketika diwaqafkan akan menjadi nun sukun. Ya, huruf yang berharokat fathah akan menjadi sukun ketika diwaqafkan. Nah, baru ini berlaku mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Maka terjadilah mad arid lisukun. Panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. Ya. Dibaca secara konsisten atau istiqomah. Gitu ya. Di huruf ikhfa ini ya, kalau misalnya kita lihat dari tebal atau tipisnya suara nun ataupun tanwin ikhfa ini tebal atau tipis tergantung dari huruf sesudahnya gitu ya. Kalau masalah tebal atau tipisnya. Ya, tapi kalau misalnya tadi samarnya menyerupai apa gitu kan, itu terbagi atas 3. Tapi kalau misalnya tebal atau tipisnya tergantung huruf sesudahnya. Kalau huruf sesudahnya nun atau tanwin itu hurufnya tebal gitu kan, maka nun atau tanwin ikhfa-nya itu menjadi tebal. Ya. Kalau misalnya huruf sesudahnya tipis, nah itu maka
menjadi tipis juga untuk membaca nun sukun atau tanwinnya, ya. Tapi secara umum, secara keseluruhannya, jadi ikhfa itu artinya samar, mendekati makhraj huruf sesudahnya, disertai dengan gunnah yang sempurna, gitu ya. Dalam artian umum, ikhfanya seperti itu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah mendekati huruf sesudahnya. Maka dia membacanya berbeda. Bunyi nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Jadi tidak dipukul rata. Ya. Kalau misalnya yang kita ingat untuk yang mendekati bunyi huruf nun, itu yang huruf ta, dal, dengan ko. Yang kita ingat ya. Kemudian yang mendekati gitu kan, itu adalah huruf kof dengan kaf. Nah, sisanya adalah tengah-tengah, gitu kan, tengah-tengah antara nun dan gitu ya. Nah, mendekati hurufnya. Sisanya berarti 10 huruf. Dari 15 huruf tadi kan udah yang 3 dengan yang 2. Berarti sisanya yang 10 itu antara nun dengan gitu ya. N dan Biasanya kalau misalnya kaf berarti ing kana. Nah, itu kan berarti gitu ya. Tapi kalau ta ini mendekati nun. Anta, tapi ada gunnahnya. Nah, sisanya yang 10 huruf nanti baru tengah-tengah disamarkannya. Nanti kita ketemu hurufnya satu persatu ya. Nah, huruf yang pertama ini karena hurufnya adalah ta. Ya, jadi kalau dilihat dari tipis atau tebalnya, karena ta ini huruf tipis, maka bunyi nunnya ya atau tanwinnya itu menjadi tipis, gitu ya, dan mendekati n, gitu ya, nun. Anta, tapi disertai dengan gunnah yang sempurna, tetap gitu ya. Nah, pengertian cara gampangnya seperti itu ya. Allah ya, semoga bisa dipahami. Ini kita coba baca dulu prakteknya ya. Untuk di huruf ta nanti kalau misalnya masih ada sisa waktu, kita lihat waktunya masih cukup untuk ahkam tajwid atau dijelaskan rame-rame aja bareng-bareng kalau misalnya waktunya masih sedikit ya, atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah gitu ya Umi, udah siap bacanya ya. Kita baca yang di huruf ta saja dulu ya, satu-satu ya, kita kupas hurufnya ya, satu-satu. Silakan sesuai dengan urutan peserta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta. Kurang sempurna, Mi. Anta. Bukan ang ya, di nun ya. Mendekati nunnya. Anta. Nunnya tetap tipis karena taknya itu tipis. Anta. Wa antum tutla. Man tatawwa'a an taqulu au aknantum nantum. Ulangi. Ya. Au aknantum. Au aknantum jannatin tahri jan jannat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fi. Kalau nggak kuat boleh di ini.
Di Boleh mana di statusnya ya? boleh dibagi dua. Oh, ya. Boleh di misal yang di jannat itu tahtihal anhar kalau kuat, nanti ulang dari min tahtihal anhar lagi. Jadi berarti di anhar itu, nah Oh nanti ya. ulang min tahtihal anhar lagi. Jannatin tajri min ta min tahtiha. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Gini In sekali lagi, sekali lagi. ayat Jannah Jannah Sempurnakan dulu min tasdidnya. oh ya Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Hmm. Inna nazzal zalna in Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ulangi, dibagi dua juga kalau nggak bisa. Ini nggak kuat. Boleh dibagi dua. Wa innalah. Boleh di situ. Nanti diulang lagi dari wa innalahu. Jadi jangan ada pencurian nafas gitu ya. Ya, saya ulangi lagi Ustazah. Hmm. Inna khohnu khohnuna. Inna khohnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hmm. Lahafidhun panjang. Boleh ulangi. Inna nahnu nazzal in in inna nah in inna Hmm. inna nazzal nas- inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sebentar ya. Ini tapi kalau ada yang perlu dicatat bisa dicatat ya. Saya jelasin lagi ya. Nah, Ya, ini ya untuk ikhfanya ya. Jadi gini, secara keseluruhan tadi udah saya jelaskan ikhfa itu artinya samar ya. Artinya samar disertai dengan gunnah. Nah, ini adalah huruf ta ya. Nah, nanti kalau nanti di akhir nanti ada kesimpulannya ya, pembagiannya. Nah, ini adalah huruf ta. Jadi gini, dilihat dari segi makhraj ya. Kalau yang huruf ta ini, kita pelajari dulu yang huruf ta ya. Dia termasuk ikhfa hakikinya yang dekat, yang akrob. Gitu ya. Nah, tapi dari segi suara ikhfanya, dia termasuk yang ikhfa a'la, tinggi gitu ya. Jadi suara samarnya itu lebih tinggi daripada suara gunnahnya, suara dengungnya. Anta gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Samarnya itu lebih tinggi dari suara gunnahnya untuk yang huruf ta. Perbedaannya nanti misal contoh kalau yang dia dari segi makhrajnya jauh. Misal kalau di huruf kaf itu kalau dari segi makhrajnya dari nun sukun itu jauh dari nun ke kaf kan jauh gitu maksudnya Mi, ya. iya. Ya gitu ya. Tapi kalau ta dari nun ke ta itu dekat gitu.
Tapi dari nun Hmm. ke kaf gitu kan itu kan jauh. Nah, Hmm. maka dia dari segi suara ikhfa-nya itu samarnya rendah. Maka Hmm. menyerupai tadi gitu kan. Jadi suara dengungnya lebih tinggi daripada suara samarnya. Ingka itu kan berarti kan dengungnya lebih tinggi daripada samarnya. Kalau ini samarnya yang lebih tinggi samar ya. Anta daripada kunahnya samarnya lebih lebih tinggi Hmm. gitu ya. Karena nunnya itu lebih dekat gitu kan. Kalau keta itu lebih dekat. Kedal, keta, kepo itu eh nunnya dari segi makhraj itu dekat gitu ya. Tapi kalau dari kof ke kaf itu jauh. Nah, kalau sisanya sedang-sedang untuk pertengahan. Ya, gitu ya. Jadi coba Umi ulangi lagi di anta. Jadi yang satu baris atas ya. Anta. Coba. Ang Nah, Umi ang kan bacanya ang ya. Anta. Jadi jangan angta, jangan didengung tinggi. Anta. Samarnya lebih tinggi daripada dengung. Anta. Anta. Nah, ya seperti itu. Beda kan tadi dengan yang pertama tadi kan Umi bacanya Iya. semuanya. Nah ya. Wa antum tutla. Coba. Wa antum tutla. 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 Nah, ya seperti ini. Ya, Ustazah. Saya ulang lagi, Ustazah. Nah, cukup itu aja yang atasnya aja nanti yang bawahnya insya Allah itu sudah paham ya. Yang penting itu aja tadi yang penjelasan saya ya. Oh iya, Ustazah. Hmm. Anta Hmm. wa antum tutla. Tutsla itu kalau di sifatnya huruf ta ada alhams ya. Tutsla ada nafas mengalir. Wa antum tutla. Kurang alhamsnya ya. Ya nggak apa-apa. La. Wa Hmm. antum tutla. Ya cukup ya. Jazakallah khairan, Ustazah. Bisa silakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya nomor 2 ya Waalaikumsalam. nih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Saya silakan. membaca selanjutnya Ustazah yang Iya. inna nahlu. Baik Ustazah. Enggak, sama, sama bacanya sama. Yang saya Oh, jelaskan yang tadi. di atas semua. Ya Ustazah. Hmm. Baik Ustazah. Anta ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta wa antum tutla man tatawwa'a an taqulu au Hmm. Coba ulang. aknantum. An Oh ya Ustaz. antaqulu. An taqul maaf. An taqulu Hmm. au aknantum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina Jangan mencuri fiha. nafas. Dipotong boleh, jangan mencuri Baik. nafas. Jannatin tajri min tahtihal anhar Hmm. khalidina fiha. Sampai di sini saja. Satu lagi, satu yang ini. Ya.
Inna nahnu nazzalna, maaf. Inna nahnu Nanya mad. nazzalna Nanya mad. dzikra. Nanya mad. Baik. Inna nahnu nazzalna dzikra. Zikr. Oh ya, maaf, Berarti zikr. di situ zikir. Ya Ustazah, mohon maaf tidak terdengar Ustazah. Iya. Ulangi, Mi. Kalau berhenti di situ zikir, ya. Zikr. Ya Ustazah. Baik Ustazah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Iya. Cukup di situ. Oke. Terima kasih Ustazah. Barakallahu fiik, sehat selalu Ustazah. Nomor 3 silahkan Bunda Dwi, silahkan Bunda Dwi. Makasih. Mohon bimbingannya Ustazah. Silakan, Mi. Anta wa antum tutla man tatawwa'a. Semuanya pendek ya. Mannya gini, Mi. Jadi pertama Umi sebut ketika pertama kali berpijaknya ke nun, en, man. Tapi abis itu mengalir gunnahnya itu naik ke huruf ta. Jadi mendekati makharijul huruf ta nunnya. Jadi tadinya yang lidahnya itu kan ada di langit-langit ya kalau nun ya. An gitu. Terus mendekati ke ujung gigi Ta. seri bagian atas menjalar gitu ya. Ujung lidahnya itu mendekati makhraj huruf ta. Man tahawwa'a. Man tatawwa'a. Antaqulu. Taqul ta antaqulu. Antaqulu. Au antum antum Au aknantum. aknantum jannati tahrimin tahti anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannati tahrimin tahtiha Perhatikan lagi hurufnya, coba. Diperhatikan lagi hurufnya. Jannati tajri min tahtiha anhar. Tahtihal. Tahtiha anharu khalidina fiha. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Min tahtiha anharu khalidina fiha. Dipanggal boleh ya. Jadi jangan jangan mencuri nafas, kalau bisa pendek-pendek boleh ya. Min tahtiha anharu khalidina fiha.
Khalidina fiha. khalidina fiha. Inna nahnu nanzalna zikr. Wa Nazzalna ya, itu zai. nazikr. Inna nahnu nanzalna zikr. Wa inna lahu lahafidun. Amin. Wa inna Wa inna lahu lahafizun. wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Cukup. Makasih Ustazah bimbingannya. Yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mana ya? Anta wa antum tutla. Wa antum tutla. Wa antum tutla. Man tatawwa'a. Man Tatawwa. Ada naber ya? Man tatawwa'a. Pendek, wa-nya pendek. Man tatawwa'a. Man tatawwa'a. Antakulu. Au aknantum. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ulangi Inna tadi satu baris itu kalau nggak kuat dibagi dua. ya. Ya, jangan mencuri nafas. Coba kuatnya di mana? Min tahtihal anhar, boleh di situ nanti diulang. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Inna nahnu najau. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kuatnya di sampai mana? Coba. Jangan di itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Oh, Kalau berhenti di situ, kafnya sukun, ro-nya juga sukun. sukun juga ya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafizun.
Udah saja. Masih salah? Ya, sampai situ nih. Cukup. Jazakallahu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lainnya. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Mohon koreksi dan bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta wa antum tutla. Man tatawwa. Man tatawwa'a. Nah, baru waw tasdid nih. Man tatawwa. Antakulu au aknantum. Jannatin tajari min tahtihal anharu khalidina fiha. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ulangi nih. Inna. Inna nahnu ya. Inna nahnu nazalna dzikra wa Nazzalna dzikr. Kalau berhenti dzikr, kalau disambung dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa Nunya pendek nih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. ya cukup nih. Jazakillah khair atas bimbingannya Ustazah. Jazakallah khair. Ada lagi? Masih ada? Khalas ya? Yang mana harusnya? Yang mah belum. Yang mah Oh, nyimak. menyimak, Yang mah menyimak. nyimak. Tadi Umi Reni juga kan nyimak ya. Berarti sudah Endro, ya? Eyang Nani, Eyang Nani. Oh, yang Nani tinggal yang Nani. Bu Mardiati dulu. Bu Mardiati. Umi Mardiati ada? Bu Sri Mardiati dulu Ustazah. Ya ada? Umi Mardiati ada? Kayaknya nggak ada saja. Ya, yang aja dulu. Ketiduran kali saja. Ya, yang aja dulu. Eyang dulu, Eyang. Iya, iya, Ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta wa antum Wa tutla antum ulangin. anta wa antum tutla ma tatawwa'a antaqulu au aknantum Au aknantum. Ya benar ya, jangan lupa. nantum
Bunda, jangan terbawa lagi ya. Wanufikho. Hmm. Jangan seperti itu ya. Nanti kalau seperti itu. Mohon maaf Bunda, ini yang ke 51 ya. Bunda bacanya biasa saja. Ada suara 2. Ada suara 2 saja. Oh, Bu Mardiati, yang duluan karena tadi Bu Mardiati tak Pak, panggil dipanggil. aku ini tadi lagi minum obat, yang tadi kan habis berobat tadi Iya, beresin. Bapak lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. apa-apa. Habis ini baru Mimardiati. Nggak apa-apa. Tadi lagi keluar beresin obat ya. Oh iya, Ya. lanjut ya. Ya, yang inanahnu ya, Ustazah. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnunya jangan nahnu. Nahnu. Nah, ada alhamsnya dulu roqa ya. Inna nahnu. Coba. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, cukup ya. Jazakallah khair saja. Jazakillah ya. Ya, silakan Mimardiati. Maaf Ustazah, semua ya Ustazah dibaca Pak? Cuma berapa lembar ya? Yang tak aja itu, yang tak. Kita baru belajar tak, yang tak aja. Yang tak aja ya, iya, sampai 3 baris ya Ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anta Anta. anta pakai ini kan anta gitu ya dengung dikit ya Ustazah. Anta wa antum tutla Wa antum tutla. wa antum tutla man tatawwa'a an taqulu au aknantum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ustazah, Ya. koreksinya Ustazah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Laha, bukan laho. Iya, laha. Ya. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dzikra inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya. Udah ya Ustazah? Ya, Ya. udah. Cukup sampai situ. Ya. Beresin obat dulu. Mimardiati, silakan. Mardiati. Yang mana? Mimardiati. Oh, Mireni nyimak ya tadi ya? Apaan? Berarti udah semua ya? Sudah selesai Ustazah. Sudah selesai semua sepertinya. Oh iya. Ya, Umi, ini ya.
Ingat lagi ya, kalau perlu dicatat pembagian ikhfa ya. Ya. Pembagian ikhfa, 3 tingkatan ikhfa boleh dibilang gitu ya. Jadi ikhfa itu dibagi menjadi tingkatan di cara membaca ya. 3 tingkatan cara membaca ikhfa gitu ya. Ya, Ustazah. Jadi yang pertama itu namanya ikhfa akrob ya. Ikhfa akrob. Hurufnya itu dal, ta dengan po ya, termasuk tak tadi yang kita baca. Jadi untuk membaca ikhfa ya, yang untuk di huruf ta, dal dengan po itu suara samarnya lebih tinggi dari suara dengungnya, ya. Jadi samar lebih tinggi daripada suara dengung, lebih besar ke samarnya, lebih banyak ke samar daripada ke dengungnya, gitu ya. Jadi suara samarnya lebih banyak daripada suara dengungnya. Boleh dibilang begitu ya. Kemudian yang kedua itu ikhfa ausat, tengah-tengah ya. Ikhfa ausat. Nah, itu ada 10 hurufnya. Ada huruf ta, jim, zal, zai, sin, shin, qad, bod, vo dengan fa. Ya, ausat pertengahan. Nah, artinya suara samar dengan dengungnya seimbang. Jadi suara samar dengan dengungnya itu seimbang. Sama Yang dengan dengung seimbang. samar dengan dengungnya seimbang ke pertengahan. Pertengahan. Sementara yang ketiga itu ada ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad. Hurufnya qaf dengan kaf saja. Suara dengungnya lebih tinggi dari suara samarnya, lebih banyak gitu ya. Maksudnya lebih tinggi itu lebih banyak dengung daripada samar gitu ya. Kalau biar artinya dipersingkat. Jadi suara dengungnya lebih tinggi dari suara samarnya. Jadi dengungnya lebih besar daripada samar. Ya. Jadi kalau misalnya yang pertama akrob itu samar lebih banyak daripada dengungnya, lebih banyak samarnya. Tapi kalau yang ausat, tengah-tengah sama, suara samar sama dengungnya seimbang. Kalau yang abad, kof dengan kaf tadi, suara dengungnya itu lebih banyak ke dengung daripada ke samar. Ke samarnya. Jadi didengungin. Ang, nah itu kalau dulu. Tapi kalau baca huruf ta, kita bacanya ang, ta. Nah itu kan berarti salah ya. Jadi tingkatannya dia yang akrob, lebih dekat ke makhraj nunnya. Jadi samarnya lebih tinggi. Anta. Kan? Seperti itu ya. Jadi cara membacanya. Soalnya kita sedikit aja dulu kalau malam ini kita udah kecampuran nih pembelajarannya, tambah campur ngantuk nanti nggak masuk. Kalau ya apalagi eyang-eyang biasanya bentar lagi udah tidur ya. Soalnya sedikit tapi masuk gitu ya. Insyaallah kalau nanti kurang jelas bisa kita ulangi lagi untuk minggu depan. Jadi kita sedikit-sedikit Ikhfa ya. saja dulu. Jadi nanti kan kita ulang Ikhfa lagi. ya. Ya ada 3. 3 ikhfa ya Ustazah. Iya, pembagian tingkatan ikhfa ya. Tingkatan ikhfa. Tapi kalau dilihat dari suara nun sukun atau tanwinnya itu gitu ya, dengan suaranya tebal atau tipisnya itu dibagi 2. Ya, jadi di antara 15 huruf ikhfa ini mana yang huruf tebal? Misal seperti to, kof ya, kan tebal tuh. Sod, bod, wo ya. Nah, itu huruf tebal. Maka nun sukun atau tanwinnya yang ikut tebal gitu. Jadi kalau sesudah nun sukun atau tanwinnya itu huruf tebal, nah maka dia
tebal, ngikut tebal. Kalau dia sebelumnya tipis, ngikut tipis. Kenapa? Karena dia kan tadi samar. Pengertian tadi samar tadi mendekati makhraj huruf sesudahnya. Nah, kalau sesudahnya tebal ya ngikut tebal kan dia gitu ya. Gitu ya, Mi ya. Jadi kalau dengungnya ini kalau untuk ikhfa yang huruf sebelumnya dia tipis tapi sesudahnya tebal, dengungnya itu ngikut tebal. Di suara nunnya itu ngikut tebal. Tapi kalau selain dari yang ikhfa seperti ini nggak boleh. Misalnya kan kadang-kadang kita baca lamnya tebal tapi alifnya ngikut tebal. Misalnya Allah gitu kan tidak boleh ya. Karena ini bukan kalau bukan aturannya. Tapi kalau yang ini ikhfa itu diperbolehkan. Jadi mengikuti huruf sesudahnya. Huruf sesudahnya tebal dia ngikut tebal gitu ya. Ini ikhfa hakiki. Ya, namanya ikhfa hakiki ya. Ikhfa yang sungguh-sungguh. Karena nanti kan ada namanya ikhfa safawi, ikhfa yang dari bibir gitu ya. Nah, ini ikhfa hakikat asli, hakiki, sungguh-sungguh, sungguh ikhfa, sungguh samar. Dibagi 3 ya Ustazah, sungguh Mm-mm. Ivania. Iya, yang pertama tadi akrob, hurufnya ta, dal dengan to. Yang kedua tadi ausat, ya hurufnya 10 itu ya. Nah, fa, jim, zal, zai, sin, shin, sod, bod, do, fa ya. Kemudian kalau yang ketiga itu tadi abad ya, qaf dengan kaf. Jauh, Jauh ya di jauh tadi dari ya. makhraj. Ya, kalau Oh. dari segi makhrajnya itu artinya itu jauh kalau yang abad. Kalau yang tadi akrob itu dekat, kalau yang abad jauh, kalau yang ausat pertengahan. Tapi kalau dari segi suara ikhfa-nya gitu, kalau yang tadi yang akrob tadi tinggi, a'la ya. Kalau yang kebalikannya abad itu rendah ikhfa-nya. Maksudnya tuh ikhfa itu kan artinya samar ya. Jadi maksudnya itu kalau yang tinggi tadi ya, yang akrob itu kan suara ikhfa-nya tinggi. Maksudnya apa? Samarnya itu lebih tinggi daripada dengungnya gitu ya. Lebih banyak gitu. Ya, kalau dilihat dari segi ikhfa-nya, ya dari segi ikhfa-nya. Kalau yang abad tadi itu suara ikhfa-nya adna rendah. Ya, berarti suara samarnya itu dia sedikit gitu, lebih banyak dengungnya. Dengung lebih banyak. Kalau yang ausat pertengahan seimbang ya, samar dan dengungnya sama. Itu ya, Mi. Nah itu mudah-mudahan dengan itu nanti agak lebih bisa dipahami tuh. Nah kemudian untuk pengucapan nunnya itu, nun sukun atau tanwinnya tebal atau tipis mengikuti huruf sesudahnya. Kalau huruf sesudahnya tebal, dia ngikut tebal. Kalau huruf sebelumnya dia tipis, ngikut tipis. Soalnya ya, Mi? Huruf Udah jelas ya? Ya, huruf-huruf yang isti'la. Jadi ada 15 huruf ikhfa-nya. Itu cara ngingetin ngapalnya huruf ikhfa itu yang pertama kita hafalin dulu tuh yang hurufnya izharnya. Izhar halki 6. Idgham bighunah dengan bila ghunah ya, di situ 6, sudah 12. Iklab 1, 13. Sisanya 15. Nah, selain huruf-huruf itu. Karena cara gampang ngapalnya itu gitu. Nanti udah hafal huruf ikhfa-nya, nah kita bagi lagi. Yang diingetin dulu yang ininya. Yang akrab, dal, ta, ko gitu kan. Terus yang abadnya, qaf, kaf. Nah, sisanya 10-nya itu dari huruf ikhfa-nya gitu. Oh, begitu ya cara menghafal cepatnya. Nah, jadi gitu ya, Mi ya, bisa difahami ya. Jadi kalau jadi jangan dipukul rata suaranya tuh gitu. Jadi kan kadang-kadang saya perhatikan tuh di tadarus gitu kan. Kalau ikhfa itu pokoknya pukul rata tuh bunyinya gitu. Padahal sebenarnya Nggak tahu ada beda-beda. Iya. Nah, yang itu cuman kof dengan kaf aja sebenarnya gitu. Ya. Jadi Ustazah untuk ikhfa hakiki semuanya 15 ya Ustazah?
I, hurufnya 15. Hurufnya ada 15. Cukup, Mi? Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita. Insyaallah minggu depan kita nyambung di huruf berikutnya ya. Ini baru huruf pertama dari 15 huruf ya. Dari 15 huruf ikhfa, ini baru yang huruf yang pertama. Ya, tadi kalau misalnya pembagiannya udah jelas ya. Kalau misalnya kadang-kadang memang istilah-istilah itu banyak ya, Umi. Kadang kalau apa namanya untuk ikfa yang akrob misalnya yang huruf dal to itu tak dal dengan po itu kadang bisa disebut juga ikhfa hakiki takorub, itu banyak itu sebutannya. Kalau yang pertengahan bisa disebut sebagai ikhfa hakiki tawassut, atau yang tingginya ikhfa hakiki tabaud gitu ya. Itu cuma istilah aja, tapi yang akrab di kita itu aja yang diingetin, itu yang akrab, ausat, abad. Kalau ikhfa sendiri kan ada dua macam tuh. Ada yang ikhfa hakiki, ada yang ikhfa safawi. Kalau yang menyangkut hukum nun sukun atau tanwin, itu ikhfanya hakiki yang ada 15. Kalau yang menyangkut hukum mim sukun, itu ikhfa safawi. Ya. Kalau ikhfa safawi di antara 28 huruf itu ada 26. Karena cuman yang idgham mimi satu, afwan ikhfa safawi itu satu juga ya, ketemu dengan ba cuman satu ya. Hukumnya afwan ikhfa safawi cuman satu, sisanya adalah izhar safawi yang 26 ya. Jadi kalau yang ikhfanya cuman satu, mim sukun ketemu dengan ba saja, itu namanya ikhfa safawi. Kalau ikhfa hakiki hurufnya 15 ya. Ikhfa safawi hurufnya satu, mim sukun ketemu dengan ba saja. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita. Izin Semoga Ustazah, tadi hakiki tadi ada tawasud, ada tabanun, yang satu lagi apa Ustazah? Akrob. takorub, yang pertama takorub. Takorub. Oh ya, takorub Ustazah. Baik Ustazah, terima kasih. Takorub. Takorub, tawasud, Tawasud, tabanun ya Ustazah. tabaud. Apa itu? Pakai Oh, dal. tabaun. Tabaud. Baik Ustazah, terima kasih. Itu sebutan nama lainnya aja ya. Kalau yang akrabnya tadi itu ya akrab, ausat, abad. Itu nama lainnya. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Nanti kita gali lagi untuk pertemuan selanjutnya. Jadi bagaimana membedakan baca ikhfa'nya, atau ternyata berbeda gitu ya setelah kita pelajari gitu, nggak sama ya. Jadi yang ini cukup, ada lagi Terus, ya. biar yang rata tak ombe. Ya cukup Ustazah, terima kasih Ustazah. Aku Ya, bingi-bingi saya. sama-sama. Kolesterol kurang aku 130 pantenan 110. Bocor. Maaf. Ya, alhamdulillah Maaf. pertemuan kita hari ini selesai. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam proses pembelajaran kita, hingga kita bisa benar-benar diberikan kepahaman ya, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Insyaallah Al-Quran juga bisa menjadi hujah penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf Umi atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi dan mencontohkan bacaan ya. Insyaallah kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah bimbingannya. Jazakillah Sehat khair selalu Ustazah, Ustazah. sehat selalu Ustazah. Terima kasih ilmunya.